ini apa biasanya anak-anak autis itu penyebabnya apa sih yang ibu tangan? Banyak waktu penyebabnya, ada gen, ada faktor dari dalam kandungan. Mungkin waktu dalam kandungan ibunya terlalu banyak makan makanan yang ada kandungan tembaganya, misal kayak ketika dia hamil dia makan ikan laut itu kan, dari laut tuh kita nggak tahu polusi yang ditimbulkan oleh laut tuh dari pabrik. Bisa jadi dia pas lagi makan ikan itu dia tercemar polusi itu, nah kan bahaya tuh, tembaga dari pabrik dan sebagainya. Nah, itu faktor dari pas lahir pas dalam kandungan kayak gitu. Atau mungkin keturunan, ada keturunannya dari pihak bapaknya yang autis, itu bisa kandungan menurunkan ke anaknya. Kalau udah lahir, bola asuh, dari bayi dari kasih HP, itu bisa juga, bisa. Tidak ada komunikasi dengan orang tuanya nggak ada ngajak komunikasi. Cek lagi nanti di Google. Lalu Bu, ini yang biasa satu kelas ini berapa orang? Kami berdua, saya sama Bu Lirin, itu 20 orang. 20 orang. 20 anak autis. Itu proses pembelajarannya seperti apa Bu? Nah, itu ya pembagiannya. Ada anak kelas terapi yang baru masuk, yang belum bisa secara akademik itu yang belum bisa belajar, yang belum bisa dengan pensil, yang belum bisa menguatkan suara untuk membaca itu kan ada huruf ya, itu menghitung. Nah itu masih di terapi. Terapi bicara dulu, terapi perilakunya, karena anak-anaknya kan dia ngamuk tuh. Kalau anak terapi itu kan yang masih ngamuk. Kalau yang sudah belajar itu yang tingkat ngamuknya tuh udah berkurang, udah bisa mengikuti pelajaran, udah bisa megang pensil, pena, sudah bisa menyambung huruf yang garis yang terputus-putus. Nah, itu udah bisa. Nah, ini kita di kelas itu, yang kelas 1 itu, saya kita 5 orang, yang kelas 3 ada sekitar, kelas 1 itu 4 orang, kelas 3 itu 3 orang, kelas 6 itu 2, selebihnya anak terapi. Yang masih yang masih dilatih lah perilakunya, pensil, ya, mengucapkan vokal. Jadi ada yang ketiga apa? Kan ada yang terapi sudah belajar. Yang ketiga itu sekarang kita megang 3 kelas, 4 terapi, kelas 1, kelas 3 dan kelas 6. 4. Dalam proses pembelajaran gitu, terapi itu ibu sendiri yang menarik. Kami berdua sama ibu Deden, berdua. Yang masih ngamuk-ngamuk anaknya, masih ngamuk-ngamuk, masih mukul-mukul dirinya sendiri. Kemudian masih sering makan sembarangan yang ada di depan dia, ngantuk-ngantuk palanya ke dinding. Gitu. Kan itu dulu tuh dilatih dulu perilakunya. Minimal dia bisa duduk diam, jangan lagi menyakiti dirinya sendiri. Karena orang autis itu kan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia tantrum, kalau dia udah ngamuk, dia menyakiti dirinya sendiri, dia tidak menyakiti orang lain. Padahal sosialisasinya kan tidak ada tuh. Iya. Ya kelak, kamu sekolah. Cara ibu untuk mengendalikan anak-anak seperti itu gimana? Ya jelas kalau dia ngamuk, ya kita suruh dia diam lah, diam kan, kita pegang tangannya. Kalau dia nggak bisa diam, nggak bisa duduk di tempat duduk, kita pegang kakinya berdua sama Bu Lirin. Bu Lirin megang tangannya, saya pegang kakinya. Ini mah dia duduk dulu, karena ada di antara anak itu yang belum bisa duduk dengan diam. Kalau jangan dengan kepalanya, kita hindarkan jangan duduk dekat dinding, kayak itu. Kemudian jangan ada meja depan dia, kalau nggak dia kayak gini. Itu kan satu kelas banyak tuh. Kalau misalkan lebih dari satu anak itu mulai hyperaktif atau menyakiti diri sendiri itu berarti kewalahan.
Enggak juga kewalahan, karena kita memang itulah jurusan kita kan. Yang jelas ketika ada anak yang ngamuk, anak ini dulu kita tangani. Saya ada berapa? Ada 4 anak. Berarti kan 3 anak misalnya kan tidak ngamuk, ya kita kasih alat peraga. Kan macam-macam tuh alat peraga, ada puzzle. Kita ngurus yang satu ini dulu. Kalau yang satu ini sudah bagus, udah mau duduk diam, lalu kita ke yang lain, bisa satu-satu. Kalau serempak nggak bisa, itu normal namanya kan? Lanjut. Jadi untuk mengalihkan perhatian anak sendiri dikasih mainan. Bukan dikasih mainan. Dikasih puzzle. Ya, kalau misalnya ada satu anak yang ngamuk yang belum bisa diam, yang 3 ini udah tenang, duduk dan rapi. Untuk biar tidak ngamuk dan biar tidak kemana-mana, kita kasih puzzle atau kasih PlayStation, atau PlayStation. Atau kasih misal kalau dia udah bisa megang pensil, dia mewarnai seperti itu. Lalu untuk anak-anak yang sudah mulai bisa belajar itu lebih mudah untuk mengajari. Ya enggak juga, tetap aja one by one. Ngajaran itu kan satu persatu tuh. Karena walaupun dia udah bisa mengajar, tetap aja sisi autisnya masih ada. Kadang sering-sering tantrum, kadang sering ngamuk, masih ada, tapi tidak sesering ketika mereka di terapi yang dengan seperti anak terapi. Tapi tetap kita satu-satu selesaikan satu anak dulu. Misalnya kita ngajari dia menulis kan diawali dari menyambung huruf yang putus-putus. Ya kita tuntaskan dulu satu anaknya. Kalau belum bisa masih kita bimbing, kita pegang. Kalau udah selesai anak yang ini, baru kita alihkan dia untuk mewarnai, pindah ke satu anak lagi. Dalam satu hari itu berapa jam sekolah? Kita mulai dari jam sekolah lah ya, jam 7.30 sampai jam 11 kan? Jadi jam 11. Iya. Itu ada ini, ada jadwal mata pelajaran seperti Yes, kalau dia belajar, iya ada. Ada mata pelajaran. Ada mata pelajaran lah, IPA, IPS, matematika, sama kayak SD umum. Kalau dia udah belajar, tapi kalau dia belum belajar kan masih terapi tuh, terapi bicara. Hari ini perilaku seperti itu. Tapi setiap mata pelajaran itu ibu semua yang Enggak, saya kan berdua sama ibu nenek. Iya, maksudnya berdua sama. Iya, dibagi. Iya. Jadi anak-anak yang sudah belajar itu yang juga diajarkan berbicara. Ya kalau udah bisa belajar berarti dia udah bisa bicara lah. Udah bagus kan, berarti nggak usah diterapi lagi. Terapi itu perilakunya. Yang belum bisa duduk, yang belum bisa bicara jadi bisa bicara, itu terapi. Yang sosialnya tidak bagus, setidaknya dia sama temannya tidak mengganggu. Nah, itu yang namanya terapi, diperbaiki dulu. Kayak Chris sama ibunya belum bisa berjalan, cuma belajar berjalan, itu kan terapi, latihan secara rutin. Cemano Chris bisa berjalan, Chris bisa bicara, seperti itu. Chris bisa memegang pensil, pena, itu kan motorik halus tuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak yang sudah tahap belajar ini sudah bisa diajak komunikasi belum? Enggak lah, nggak bisa. Tapi yang ini masih belum ya Bu, yang masih tahap itu masih Belum, masih lama. Tergantung anak lah, kemampuan anak kan beda-beda. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang sampai sekarang udah 10 tahun. terus totalnya bisa. Gak apa-apa, tergantung anak. Kalau anaknya IQ-nya memang di bawah rata-rata, mempengaruhi. Kalau IQ-nya tidak bermasalah, cuma perilakunya aja sama sosial bermasalah, berarti akademiknya tidak masalah, berarti cepat dia mengerti kan? Kalau untuk orang tua gitu, apa ada ini nggak Bu? Orang tua sendiri itu gimana Bu, hubungan sama orang tua? Apa orang tua pernah ngeluh gitu Bu? Enggak lah. Belum ada perubahan. Kalau ngeluh mungkin ada, karena mereka kan secara keilmuan kan mereka nggak tahu tuh menghadapi anak-anak seperti itu, makanya mereka nyerahkan ke kita. Paling dia membandingkan kenapa anak si Abis sudah mulai bisa dan anak dia belum, karena kan itu kan kembali lagi kalau dia berpengaruh IQ-nya. Kalau IQ-nya di bawah, otomatis kan berpengaruh juga dengan akademiknya kan. So, kalau IQ-nya mungkin sudah di atas rata-rata normal kan, dia bisa mengikuti juga, tidak lama terapinya.
Kalau ada ini nggak Bu kegiatan pertemuan dengan orang tua gitu, dan untuk memberitahu orang tua ini anaknya kalau di rumah sebaiknya Ada lah. Ini kan kita ngasih bimbingan, karena anak itu kan nggak selamanya dengan kita kan. Iya. Karena paling lama kan sama orang tua. orang tua juga diberitahu bagaimana. Iya, secara keilmuan kan seperti itu. Karena dia kan nggak tahu dasarnya menghadapi anak-anak seperti itu kan. Tapi ada Bu pertemuan rutin orang tua dengan orang Kalau tua? pertemuan rutin enggak, karena kami kan setiap hari ketemu. Dia kan nunggu anaknya. Dia kan nunggu anaknya. Setiap selesai itu kan dia ngomong tuh Bu, bagaimana perkembangan hari ini ya kita sampaikan seperti ini. Kalau memang tidak ada perkembangan ya sudah, itulah kan. Lalu kita minta bantuan, jangan dia anak tuh di rumah, kayak gitu kan. Di rumah. Nah. Untuk anak ini juga ada ujiannya nggak Bu? Maksudnya kayak UTS gitu? Ada lah, kalau anak yang udah belajar tadi. Iya. Kalau anak yang belajar itu sama kayak anak normal. Tapi anak terapi ya belum lah. Selama Bu udah maaf ini Ibu udah lama ini 11 tahun. selama 11 tahun apa Bu yang menurut Ibu kesulitan yang Ibu hadapi dalam mengajar membina anak-anak? Kalau kesulitan nggak ada sih, karena memang itu sehariannya. Ya paling anak-anak yang itu sih di bawah IQ rata-rata gitu, karena memang agak susah dia secara akademik kan, Iya. mau belajar. Ya, kita nggak bisa juga memaksakan si anak dan diri kita untuk dia bisa pintar gitu kan, karena memang sudah takdirnya dan maksudnya sudah segitu kemampuannya. Nggak juga bisa kita maksakan anaknya harus gini-gini kayak gitu kan. Iya. Seperti itu. Yo, apa lagi? Lagi. Berarti anak-anak yang sudah belajar tadi sudah bisa bersosialisasi. Kalau bersosialisasi kan memang anak autis kan kekurangannya di sana. Dia tahu, tapi tidak seperti anak umumnya, sebatas tahu aja. Kadang tahu nama, kalau disuruh bermain mereka nggak mau lah, nggak bisa. Karena mereka kan Sibuk. sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin cukup. Bisa, baca. Ya. Nah, satu lagi anak autis ini berpengaruh terhadap makanan. Makanan itu juga berpengaruh. Kayak bendung-bendung, susu-susu itu nggak boleh sebenarnya diberikan pada anak autis, karena itu akan cenderung membuat anak tantrum. Tahu tantrum? Ngamuk. Oh, Makanya kalau ada anak yang autis atau siapapun saudara atau apa, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. apa tadi susu dengan gandum? Susu, gandum, banyak terlihat nanti di sugar. Oh, itu juga berpengaruh makanan. Iya, pengaruh, saraf ya kan. Kalau anak itu sering dikasih kayak gitu kan MSG, Iya. pasti dia kecenderungan emosinya lebih lebih meningkat. Baik Bu, terima kasih apa ilmu yang sudah diberikan. Itu tugas mata kuliah kan? Iya, Suratnya maksudnya udah dilaporkan? sudah Observasinya? sudah observasi dari kampus. Nah, surat wawancara kita kalau ada surat tuh. Iya. Sudah. Kolektif ya? Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya silahkan Google ya di searching. Tentunya. Ya.